Abu Bakar teman-teman sekalian pernah satu waktu memiliki seorang budak hamba sahaya yang beliau izinkan untuk bekerja. Dan sebagai bentuk kasih sayang kepada budaknya ini, setiap kali habis pulang kerja, budaknya ini sering membawakan makanan Abu Bakar. Dan Abu Bakar sebagai majikannya atau tuannya, oke, ikut makan sama dia. Dan Abu Bakar seringkali radhiyallahu anhu bertanya, dari mana kamu ini? Oh, saya bekerja ini tadi. Maka kalau halal Abu Bakar makan. Satu waktu Abu Bakar lupa radhiyallahu anhu. Beliau lupa untuk nanya. Beliau makan. Setelah makan, baru beliau nanya. Ini dari mana kamu dapat ini? Kata dia, saya dulu di masa jahiliyah, waktu masih belum masuk Islam, saya pernah pura-pura jadi dukun. Ya, jadi dukun udah nggak boleh. Pura-pura jadi dukun juga ini dosa juga gitu. Menipu orang gitu. Kemudian ada orang yang konsultasi, saya sampaikan, ternyata benar apa yang saya sampaikan. Dan dia merasa punya utang. Dia sekarang ketemu saya, dia kasih upahnya. Maka Abu Bakar sudah paham kalau ini pendapatan haram. Beliau berdiri lalu beliau mengorek tenggorokannya sampai memuntahkan semua pendapatan itu. Atau makanan tersebut. Saking khawatirnya. Itu luar biasa. Bahkan teman-teman sekalian, menjauhi pendapatan haram ini, itu lebih penting di kalangan para salafus saleh dibandingkan mereka melakukan perbuatan yang halal. Ibnu Umar berkata, aku menjauhi 1 dirham yang haram, lebih aku sukai daripada aku sedekah dengan 600 dirham. Jadi aku selamat, kalau kita di Indonesia mungkin dari 100 rupiah, saya tidak katakan 1 rupiah karena sudah tidak ada nilai 1 rupiah kan, 100 rupiah misalnya, atau 1000 rupiah lah. Saya selamat dari 1000 rupiah haram, lebih saya cintai daripada saya sedekah 600 juta. Padahal 600 juta itu kalau sedekah pahalanya besar. Tapi mereka saking hati-hatinya, jangan sampai saya masuk makan 1000 rupiah aja. Ya, seperti itu. Terlebih lagi teman-teman sekalian, perbuatan-perbuatan konsumsi haram ini memang perbuatan orang-orang non-muslim, bukan kita. Karena mereka tidak kenal masalah halal haram. Terutama bangsa Yahudi, mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Maidah ayat 62 sampai 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwani wa aklihim as-suht. Labi'sa ma kanu ya'malun. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul itsma wa aklihim as-suht. Labi'sa ma kanu yasna'un. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Itu bagi mereka biasa. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mereka adalah orang-orang, mengapa orang-orang alim mereka, maksudnya para pendeta-pendeta mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Anda bisa baca juga ikuti terjemahnya Al-Maidah 62 sampai 63. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsir beliau, tafsir Quran Al-Azim jilid 3 halaman 429, ya, beliau mengatakan bahwa Rabbaniyun adalah para ulama yang menjadi pelayan melayani rakyatnya, sedangkan ahbar adalah sebagai ulama. Artinya kenapa ulama-ulama mereka? Allah mengatakan laula yanhamur rabbaniyuna wal ahbar. Para ulama-ulama mereka kenapa tidak menegur mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut? Haram. Dan ini tradisi mereka. Perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang non-muslim teman-teman sekarang, kita punya sistem. Judul sistem itu adalah 5 huruf. Halal. Dan ini yang selalu kita fokus, serta 5 huruf yang lain kita jauhi, haram. Semuanya, dalam semua lini kehidupan kita. Udah, judulnya ini. Halal, nikmati, haram, jauhi. Selesai. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan buat kita saudaraku seiman, yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Lalu untuk apa mencari yang haram? Allah pada saat haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Allah haramkan khamr, minuman keras. Allah halalkan susu, madu, sirup, air putih, banyak. Allah haramkan zina, Allah ganti dengan nikah. Sama-sama kebutuhan biologis, tapi ini nikmat
Halal, status anak jelas nanti bukan anak haram, ya. Kemudian juga biologisnya berpahala, ini haram. Anaknya nggak jelas statusnya, jadi anak zina, ya, juga melakukan biologisnya tidak nikmat dan segala macam karena buru-buru, ketakutan segala macam dan dosa besar zina, termasuk dalam dosa-dosa yang membinasakan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Maka kita temukan teman-teman yang halal banyak. Jadi kalau Anda saya pernah dengar itu juga ya. Di masyarakat kita ada seperti semacam rumor, mereka mengatakan yang haram aja susah apalagi yang halal. Seakan-akan membenarkan sikap yang dia lakukan. Nah, yang halal banyak. Anda bekerja, ya, sebagaimana Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis Bukhari ya, seseorang di antara kalian ya, membawa potongan-potongan tali, kemudian dia pergi ke hutan atau ke gunung, dia kumpulkan ranting-ranting kayu, kemudian dia pikul di pundaknya dan dia jual di pasar, dia jual sehingga dia bisa hidup dari pendapatan itu, jauh lebih baik dibandingkan dia memakan, meminta-minta atau memakan yang haram. Jauh lebih mulia dia untuk itu. Jadi bekerja jadi buruh bangunan kah, menjadi apa saja yang penting halal. Jangan yang haram. Walaupun saudaraku seiman hidup Anda susah, sabarlah dengan cobaan itu. Ada orang subhanallah, Allah tinggikan derajatnya justru dengan cobaan yang berat di dunia, sehingga dengan sabar dia dapat pahala dan di akhirat dapat surga. Ada orang di dunia, ada orang diberikan nikmat, maka dia dengan syukur, maka dia juga dapat itu kan. Nah, tapi ada orang umumnya dicoba dengan cobaan. Karena Allah tahu kalau orang ini dibukakan rezekinya, maka dia bisa berbuat maksiat kepada Allah SWT. Ada sebuah riwayat disebutkan Nabi SAW bersabda, Allah berfirman kepada malaikatnya, luaskan rezekinya si fulan, karena kalau kau luaskan dia makin beribadah kepadaku. Sempitkan rezekinya si fulan, karena kalau kau bukakan dia akan bermaksiat kepadaku. Ada orang memang justru dengan dia miskin, dia jadi soleh dan soleha. Kalau dibukakan pintu rezeki jadi masalah seperti Qarun. Cerita Qarun yang masyhur dari kaum Nabi Musa. Dulu orang miskin. Dan taat. Setelah dia dibukakan pintu rezeki, dia minta kepada Nabi Musa AS berdoa agar Allah bukan rezeki. Ternyata menjadi sombong, malah kufur, malah menjadi pendukungnya Fir'aun. Allah tenggelamkan sekalian yang biasa kita bilang di Indonesia harta karun, harta karun. Karena memang dia sama hartanya semua ditenggelamkan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat lain tentang efek perbuatan Yahudi tadi, ya, Bani Israel tanah makan haram, dalam surah An-Nisa 160 sampai 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nisa 160 sampai 161. Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibati uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atrana lil kafirin minhum adaban alima. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Jadi karena mereka buat zalim, maka Allah akhirnya banyak makanan yang tadinya halal jadi Allah haramkan buat mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, malah sengaja menyesatkan. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, menipu, manipulasi data dan segala macam. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih. Ibnu Katsir berkata rahimahullah, Allah melarang riba pada kaum Yahudi, namun mereka menerjangnya dan mereka memakan riba tersebut. Jadi orang sekarang tokoh-tokoh dunia, ya, menguasai bank-bank dunia kan orang Yahudi. Mereka tahu sebenarnya riba tidak boleh. Itu sudah Al-Quran bocorkan buat kita. Tapi mereka tetap lakukan. Bahkan mereka menjadi pelopor-pelopor riba. Mereka pun melakukan pengelabuan untuk bisa menerjang riba. Itulah yang dilakukan mereka memakan harta manusia dengan cara batil. Diambil dari tafsir Quran Al-Azim. Jadi 3 halaman 273. Padahal Ibnu Katsir meninggal ratusan tahun yang lalu ya. Bagaimana kalau beliau hidup di zaman sekarang dan beliau lihat, maka beliau akan perkuat lagi apa yang beliau sampaikan tentang bagaimana mereka menghalalkan riba itu yang seharusnya seseorang menghindar darinya. Dari hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu beliau mengatakan la taqumus sa'ah, bahwasanya Nabi SAW bersabda la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Faqila ya Rasulullah kafaris war rum faqala wa manin nasi illa ulaik.
Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan-jalan generasi sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang Anda maksudkan ini? Kami nanti akan ikuti orang-orang Persia, penyembah api, matahari, patung, dan orang-orang Romawi, Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi SAW, selain mereka, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari nomor 7319. Kita temukan sekarang, hampir seluruh transaksi kita mengikuti mereka. Padahal sebenarnya walaupun haram, kita sudah tahu, ya sudah apa boleh buat, gak bisa, saya gak punya solusi. Padahal semua akan ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya sekali. Dan juga Nabi SAW pastikan, la tattabi'anna sunana alladhina min qablikum. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Faqulna ya Rasulullah al-Yahuda wal Nasara, qala faman. Kata Nabi SAW, sungguh kalian nanti orang-orang yang tidak mau berpegang pada agama ini, itu akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dhab yang sangat sempit ya, kayak tempat hewan menyelamatkan dirinya, maka kalian pun akan ikut di situ. Semuanya mencontohi orang-orang non-muslim. Ya, walaupun haram. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah Anda maksudkan Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, siapa lagi? Hadis ini riwayat Muslim nomor 2669. Dan ini kita sayangkan sekali karena dianggap remeh oleh banyak kaum muslimin. Bahkan di negara-negara Islam. Seakan-akan kita tidak bisa hidup kecuali dengan riba. Ya. Kemudian teman-teman yang ketiga, atau ini masih masuk maaf di masalah Anda kalau memakan yang haram ya, boleh kita masukkan ketiga adalah akan masuk ke neraka kalau Anda tidak taubat. Dan ini juga berefek kepada bukan cuma Anda tapi istri, suami, kalau suami ikut dengan pendapatan istri misalnya, anak-anak, ini semua bisa bahaya, ancaman neraka semuanya kalau mengkonsumsi yang haram. Di mana disebutkan dalam hadis Tirmidzi nomor 614, pernah Nabi SAW bersabda kepada Ka'ab radhiyallahu anhu, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yarbu lahma nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam neraka. Ancaman dalam riwayat yang lain, seingat saya riwayat Bukhari, lahmu nabata min suhtin an naru awla bihi. Daging yang tumbuh dari pendapatan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Ini harus diperhatikan teman-teman sekalian. Berarti kita kalau makan yang haram, korupsi, manipulasi dan segala macam, berarti kita mengancam diri kita sendiri dengan api neraka, naudzubillah, karena akan menjadi bagian dari tubuh kita. Kita berikan kepada istri dan anak, sama. Kita lebih banyak naudzubillah panen dosanya, dan anak-anak juga dan istri juga sama. Lebih jauh daripada itu teman-teman, yang keempat efeknya adalah doa nggak dikabulkan, doa tertolak. Kalau orang punya pendapatan haram, perhatikan hadis ini. Dan ini efek yang keempat daripada pelanggaran-pelanggaran ya, yaitu sabda Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu bersih, suci, baik, tidak terima kecuali yang itu. Makanya Allah tidak pernah terima sedekah dari uang haram. Kayak misalnya Anda sengaja umroh dan haji dari pendapatan korupsi atau manipulasi, atau Anda berikan kepada orang tua dengan niat berbakti, atau Anda berikan kepada keluarga dengan niat sedekah pada mereka, nggak ada pahalanya. Ini malah menambah dosa buat Anda, karena Allah tidak akan terima. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Kata Nabi SAW, dan Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah telah perintahkan para utusannya. Faqala, dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para utusan, ya, makanlah dari yang baik-baik dan berbuat amal saleh. Tadi sudah kita sebutkan, salah satu efeknya adalah orang kalau makan haram jadi malas beribadah. Kalau orang makan halal malah akan semangat beribadah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami jadikan rezeki buat kalian. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama'. Lalu beliau menyebutkan ada seseorang yang telah melakukan perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, ya,
badannya penuh dengan debu. Lalu dia mengangkat tangan ke langit. Dia mengatakan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa, meminta sesuatu kepada Allah. Mungkin kesembuhan, mungkin keselamatan, mungkin rezeki, mungkin anak, mungkin pasangan hidup, mungkin pekerjaan atau apa saja. Tapi Nabi SAW mengatakan, wa mat'amuhu haram. Sementara makanannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa gudhiya bil haram. Dia pun diberikan konsumsi dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana bisa Allah terima dari dia? Ya akan dapat apa-apa. Gitu kan? Hadis ini riwayat Muslim nomor 1015. Berarti doanya ya, ditolak. Ini efek yang besar sekali, bahaya. Ya. Kemudian yang kelima teman-teman, transaksi yang haram ini atau pendapatan haram ini salah satu penyebab dari mundurnya kaum muslimin. Jadi efeknya besar sekali. Efek kepada individu bisa terancam dengan neraka, bisa terancam dengan segala macam masalah. Keluarganya juga begitu, ya dia sakit, ya istrinya sakit, habis hartanya. Pendapatan haram ini luar biasa teman-teman. Saya tiba-tiba teringat kisah, ada paman saya cerita, ada orang yang beliau kenal, ya, orang ini kaya raya, ya, kemudian diajak transaksi atau diajak bisnis oleh seseorang yang lain. Diajaklah ini bisnis. Tadinya orang ini masih ragu karena jumlahnya cukup besar, tapi ternyata teman-teman sekalian yang ini bersumpah atas nama Allah, dia akan jujur. Bahkan dia mengatakan, apakah anda muslim yang beriman pada Al-Quran? Maka yang punya harta mengatakan iya. Maka yang mau rencana ngajak investasi mengatakan, saya bersumpah atas nama yang sedang kita imani Al-Quran. Maksudnya saya beriman atas Allah yang menurunkan Al-Quran ini. Kalau ini transaksi benar. Maka ditransferlah uang tersebut. Subhanallah. Karena memang dasarnya niatnya mau menipu. Ya sudah. Ya, beberapa hari pertama masih menjawab telepon. Setelah sebulan sudah mulai putus. 2 bulan hilang sama sekali. Subhanallah, orang ini paman saya saksikan sendiri. Dia bilang setelah 1 tahun dari kejadian hilang, ditemukan dia berada di satu negeri, dia berobat cuci darah yang biayanya berlipat-lipat ganda dibandingkan uang yang sudah dia ambil itu. Kuasa Allah. Hati-hati teman-teman. Jangan bermain-main dalam masalah seperti ini. Kemudian teman-teman, sebab kemunduran yang kelima kaum muslimin karena ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Idza tabayatum bil 'inati wa akhadtum adnab al-baqari wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian berjual beli dengan cara ina, salah satu transaksi riba ya, mengikuti ekor sapi, maksudnya sibuk dengan peternakan, ridho dengan cocok tanam, sibuk dengan pertanian, meninggalkan jihad, ya, yang merupakan fardu ain atau pada saat dia berlaku fardu ain. Artinya harus membela ya, karena memang pada saat itu dibutuhkan perjuangan, maka Allah akan mengusahakan kehinaan atau menanamkan kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya hingga kalian kembali kepada agama kalian. Riwayat Abu Daud nomor 3462. Dan ini luar biasa teman-teman sekalian. Bagaimana kalau kita malah transaksi dengan yang haram, itu membuat Allah akan tanamkan kehinaan sampai kita kembali meninggalkan itu. Dan ini luar biasa gitu. Ya. Bahkan teman-teman sekalian, hadis yang luar biasa bukan cuma sekedar kemunduran, tapi akan mendatangkan musibah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bencana terjadi ya, yang merata. Kata Nabi SAW, "Idza dhahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah." Naudzubillah. Kalau seandainya kata Nabi SAW telah marak perzinahan dan praktek riba di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadab oleh Allah. Hadis riwayat oleh Al-Hakim. Allahul Musta'an. Ya, banjir, longsor, gempa, tsunami, apalah. Nabi SAW kasih kita kata kuncinya. Sekarang perzinahan teman-teman sekalian nampak di mana-mana. Bahkan diganti namanya dengan ya, hiburan.
Gitu. Karaoke sekarang, apa isinya? Gitu. Apakah cuma sekedar nyanyi-nyanyi? Tidak. Pasti ada pendampingnya perempuan. Kenapa harus ada perempuan di situ namanya? Dan itu semuanya bersepupu, bersaudara dengan minuman keras. Ya. Terus nanti selain ikhtilat bercampur dengan perempuan, nanti akan ada perzinahan. Transaksinya juga kadang-kadang pakai uang riba. Ya, ini luar biasa. Ya. Begitu juga dengan transaksi riba yang sangat marak. Semoga Allah SWT selamatkan kita sekarang darinya. Itu luar biasa. Dianggap biasa semuanya. Ya. Ini teman-teman sekalian juga bisa Anda, saran kami tentunya, untuk kembali ke ceramah kami di YouTube insya Allah. Bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa mengikuti Khalid Basalam Official di YouTube. Itu Anda bisa temukan di playlistnya. Ada 2 ceramah yang saya rekomendasikan untuk bahasan kita sekarang. Ada akibat makanan haram. Panjang lebar saya bedah sebuah buku pada saat itu. Insya Allah dengan kisah-kisahnya. Kemudian yang kedua adalah katakan ya untuk sukses. Artinya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan untuk punya pendapatan yang besar, yang penting halal. Islam tidak pernah melarang itu, dan begitu banyaknya jalan halal itu sehingga kita tidak perlu terjerumus pada yang haram. Allahu a'lam.